Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahini Syaka Putri Wulandari dari 12 Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 2. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial konfigurasi host hardening SSH. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke langkah-langkahnya, di sini saya menggunakan alat atau aplikasi ya teman-teman. Di sini yang pertama ada Oracle VirtualBox. Dan di sini saya sudah menginstal Debian ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Debian 7. Dan di sini ada juga saya gunakan aplikasi putih ini ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kita buka ini ya teman-teman, file Debiannya. Kemudian di sini kita akan login sebagai root. Ini teman-teman. Lalu di sini kita login menggunakan password yang sudah kita buat pada saat proses instalasi. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita akan mengatur IP networknya ya teman-teman dengan cara mengetikkan nano garis miring etc garis miring network seperti ini, garis miring interface, dan enter. Lalu teman-teman, pada bagian ini, pada bagian logout plug ini kita ubah menjadi auto. Nah, kemudian pada bagian DHCP ini kita ganti menjadi static. Kemudian kita pencet tab dan di sini kita ketikkan address. Dan di sini kita masukkan IP yang mau kita buat ya teman-teman. Di sini saya buat 200.101.37. Kemudian di sini kita ketikkan netmask dengan netmasknya 255 seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita copy ya teman-teman. Cara copy-nya kita arahkan terlebih dahulu ini ke huruf A, Ctrl K, kemudian Ctrl. Kemudian teman-teman di sini kita pada yang kedua ini kita ketikkan ETH-21, di sini juga sama. 21, dan di sini addressnya kita ubah menjadi 38 ya teman-teman. Nah, apabila sudah kalian ketik Ctrl X, Y, kemudian OK. Nah, setelah itu teman-teman kita akan melakukan restart teman-teman. Caranya kita ketikkan service, networking, restart. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, itu kita cek apakah IP yang sudah kita masukkan ini berhasil atau tidak dengan cara mengetikkan ifconfig seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa kita sudah masuk nih IP-nya. Selanjutnya kita atur untuk network di Debian-nya ini. Di sini kita pergi ke device, kemudian kita pilih network setting. Nah, di sini kan teman-teman itu kita ubah menjadi host only adapter. Nah, di sini teman-teman, dia virtual host only Ethernet adapter #3. Kemudian kita oke kan? Setelah sudah teman-teman, kita pergi ke control panel. Nah, setelah kita pergi ke control panel, kita pilih network and sharing center, kemudian change adapter setting. Kemudian di sini teman-teman, di sini kita pilih nih teman-teman. Di sini adapter #3, di sini adapter #4. Jadi kita pilihnya yang ini teman-teman, sesuai dengan file yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang IPv4, kemudian kita nyalakan teman-teman, dan di sini ubah menjadi 200.101.37 ya teman-teman. Di sini dia bakal otomatis. Maaf teman-teman, di sini tuh kita ubah menjadi 36, dan di sini kita ubah menjadi 37 ya teman-teman. 200.101.37. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kita close. Kemudian kita masuk lagi ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal package SSH-nya ya teman-teman. Caranya kita mengetikkan apt min get install SSH. Nah, apabila muncul pertanyaan seperti ini, kita klik yes.
Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengganti ya teman-teman ke DVD 1. Nih, di sini ya teman-teman DVD 1, kemudian kita klik enter. Sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah teman-teman, kita akan masuk ke putih ya teman-teman. Kita pergi ke putih. Kita buka. Nah, di sini kita masuk ke 200.101.37 seperti yang sudah kita buat ya teman-teman di IP Debian-nya. Nah, ini teman-teman, kita klik open. Nah, apabila muncul seperti ini kita accept. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul seperti ini, kita ketikkan root. Kita coba untuk login ya teman-teman. Masuk menggunakan password yang sudah kita buat. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi agar kita tidak bisa login ke port 22 teman-teman, tapi kita pindahkan ke port lain. Nah, ini gunanya untuk menghindari serangan-serangan ya teman-teman. Jadi kan kalau port 22 itu default ya teman-teman. Jadi kita pindahin ya teman-teman biar nggak gampang diserang server kita. Nah, caranya kita pertama masuk ke sini, garis miring etc, garis miring SSH. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah masuk, kita cek ya teman-teman. Kita cek file apa saja yang sudah terdownload. Sudah seperti ini teman-teman. Kita ketikkan lagi nano garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD config seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengganti di sini teman-teman port 22 ini menjadi port 2312. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita klik Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, setelah itu kita restart ya teman-teman. Caranya ketikkan service SSH restart. Seperti ini teman-teman. Dan kemudian ketikkan garis miring etc SSH garis miring salah teman-teman, garis miring init min d SSH restart. Seperti ini teman-teman. Yes. Nah, apabila sudah nih teman-teman, kita coba lagi nih login ke putihnya. Ini bisa kita close dulu ya teman-teman. Kita oke kan. Kemudian kita buka lagi putihnya. Nah, di sini kita login lagi nih teman-teman. 200.101.37 dan kita login di port 22. Apakah masih bisa? Kita cek ya teman-teman. Kita lihat apakah masih bisa. Nah, di sini network error ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah memindahkan portnya itu ke 2312. Jadi kita close, kemudian kita login lagi. Kemudian di sini kita masuk ke portnya 2312. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nih, kita masuk dan kita ketikkan passwordnya. Nah, bisa kan teman-teman? Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ya teman-teman agar klien yang masuk ke dalam seperti ini teman-teman, masuk login ke 200.137 ini, itu tuh nggak bisa teman-teman kalau kita nggak kasih akses ya teman-teman. Nah, jadi kita ngebatasin klien untuk login menggunakan root ya teman-teman. Jadi nggak semua klien yang login itu bisa masuk menggunakan root. Caranya teman-teman, ini kita close dulu. Nah, di sini caranya kita masuk lagi ke nano, kemudian garis miring etc, kemudian
garis miring SSH, kemudian SSHD Penghantar pembelajaran. config. Nih teman-teman, kemudian kita scroll sampai bawah. Nah, di sini pada bagian authentication itu kita scroll ke bawah sampai ke permission root login ini, kita Ctrl K ya teman-teman, terus Ctrl U, Ctrl U. Nah, di sini teman-teman, di permission root login ini kita beri tanda pagar ya teman-teman. Dan di yang kedua ini teman-teman, kita ubah menjadi no. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi gunanya untuk membatasi klien untuk login menggunakan root ya teman-teman, karena kalau kita login menggunakan root itu akan mendapatkan hak akses penuh ya teman-teman. Jadi kita mau ngebatasin itu. Nah, di sini kita apabila sudah ya teman-teman, kita akan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian di sini jangan lupa di restart ya teman-teman. Kita restart service SSH restart ya teman-teman. Kemudian garis miring etc SSH etc init d SSH restart ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, kita coba lagi masuk ke dalam putihnya. Di sini kita 200.101.37. Di sini kita 2312. Teman. Nah, di sini kita coba ya teman-teman, apakah kita bisa login sebagai root? Nah, di sini akses denied ya teman-teman. Nah, seperti ini, itu tandanya kita tidak bisa login sebagai root. Nah, berarti kita berhasil ya teman-teman untuk mencegah klien masuk sebagai root. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan user itu akun lagi gitu teman-teman untuk login gitu. Misal, caranya kita akan ketikkan user add, kemudian user 1, kemudian spasi min M min D, kemudian garis miring home, garis miring user 1. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian ketikkan password user 1. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan password ya teman-teman. Di sini kita buat re-enter lagi. Nah, kita sudah berhasil. Nah, kita di sini buat 2 user ya teman-teman. Di sini kita klik lagi. Di sini kita ubah jadi 2. Di sini kita ubah juga jadi 2. Enter. Nah, di sini teman-teman password user 2. Seperti ini teman-teman, kita berikan lagi passwordnya. Nah, setelah successful seperti ini teman-teman, kita akan mencoba untuk masuk ke putih. Nah, tapi teman-teman di sini saya akan menggunakan allow user terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk apa? Allow user itu digunakan untuk memperbolehkan user tertentu saja login ke itu teman-teman, ke servernya ya teman-teman. Jadi caranya kita masuk lagi ke nano garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD config. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita scroll sampai ke yang paling bawah teman-teman. Dan di sini ketikkan allow users terus di sini kita buat user 1 saja ya teman-teman yang boleh, allow users dan user 1 saja yang boleh. Nah, kemudian di sini kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita coba nih login ke ini, ke putih. Nah, kita coba ya teman-teman.
Di sini kita coba 200.101.37. Kemudian portnya 2312. Kemudian oh iya teman-teman, di sini jangan lupa itu ya teman-teman, di restart terlebih dahulu service, kemudian SSH restart, kemudian ketikkan garis miring etc garis miring init, kemudian SSH restart. Nah, setelah sudah teman-teman, baru kita bisa coba ke ini, kita oke kan. Ini bisa kita close saja ya teman-teman. Kita buka lagi putihnya. Kemudian di sini kita ketikkan 200.101.37. Kemudian di sini masukkan 2312 ya teman-teman. Kemudian masuk. Di sini kita login sebagai user 1. Passwordnya sesuai yang sudah kita buat. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita akan membandingkan dengan apabila kita login ke user 2, teman-teman. Ini teman-teman. Nih, 200.101.37. 2312. Kemudian di sini kita login sebagai user 2. Kemudian masukkan password. Nah, di sini teman-teman, di sini dia bakal denied seperti ini teman-teman. User 2 tidak bisa dan user satunya bisa teman-teman. Nih, kita bandingkan nih teman-teman. Ini user 1 dan ini user 2. Lihat teman-teman, terlihat perbedaannya. Nah, jadi gunanya allow user tadi itu sekali lagi ya teman-teman, itu untuk membatasi klien dan memperbolehkan hanya untuk user tertentu saja yang bisa masuk ke server. Oke teman-teman, maaf ya teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek pada OS server ini teman-teman, mengecek koneksi dan port yang aktif dengan cara mengetikkan SS teman-teman. Sabar teman-teman, tidak bisa diketik SS. Sebentar. SS. Bentar, ini kenapa ini teman-teman? Bentar ya teman-teman. Oke. SS min NTLP. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman terlihat ya teman-teman local address. Nah, di sini kita bisa lihat koneksi dan port mana yang aktif teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, itu artinya konfigurasi kita berhasil dan kita sudah memahami dari host hardening SSH ini teman-teman. Jadi, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih sudah menonton.